Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Kita sedia guring malam supaya bisa sembahyang tahajud, supaya bisa qiyamul lail. Ternyata pada malam hari itu tetap bangun subuh. Kada bangun di tengah malam, padahal sudah disiapkan. Makanya ada alarm baru, mungkin alarm ada. Alarm berbunyi dimati alarmnya. Kenapa sebabnya? Imam Junaid al-Baghdadi menjawab, "Dzunubuka qayyadatka." Dosa-dosa engkau yang memasung engkau. Dosa-dosa engkau yang memasung engkau. Itu sebabnya kada bisa tahajud malam. Padahal sudah tahu, sudah sering kali mendengar mau'izah, nasihat, ceramah, tahajud itu bagus, pahalanya ini, fadilatnya ini. Tapi kada bisa melaksanakan tahajud itu. Kenapa sebabnya? Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosa engkau itulah yang memasung engkau. Memasung engkau. Nah, Imam Waqi' ujar Imam Syafi'i memberi petunjuk kepadaku dengan meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang masih maksiat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa penyebab segala macam kesulitan kita mengamalkan ilmu, yaitu satu tuh maksiat. Ada maksiat yang masih kita pelihara, yang masih kita jaga, yang masih kita lakukan. Ini sebabnya. Atau mungkin ada maksiat-maksiat lain yang kita tidak tahu bahwa itu maksiat. Makanya itu ma'rifatul ma'asi wajibah, mengenali maksiat-maksiat itu hukumnya wajib. Mengenali maksiat itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena dengan tahunya ini maksiat bisa menjaga diri daripada maksiat itu. Kalau kada tahu itu maksiat, nah kayak apa hendak menjaga diri? Kayak apa hendak tobat kalau kada tahu bahwa itu yang dilakukan adalah suatu dosa, suatu kesalahan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam beberapa minggu ke depan ini kita terlebih dahulu membahas tentang dosa-dosa yang perlu kita ketahui. Dosa-dosa yang perlu kita ketahui, yang mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik oleh Allah untuk menjauhinya. Karena mungkin ada dosa yang kita belum tahu bahwa itu adalah dosa. Jadi dosa itu ada yang batiniyah, dosa di hati, dan ada dosa zahiriyah, dosa zahir.
Nah, di antara dua dosa ini yang lebih utama kita ketahui untuk dijauhi adalah dosa-dosa batin. Dosa-dosa di hati. Itu yang utama. Karena hati ini mahallu nazarir Rabb, tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Banyak para ulama kita menyusun, mengarang kitab, mengumpulkan tentang dosa-dosa hati ini. Ada di dalam kitab yang tersebar di beberapa tempat dan ada kitab khusus untuk menjelaskan masalah dosa-dosa, terutama dosa-dosa qalbiyah, dosa-dosa hati itu. Nah, apabila hati kita ini sudah bersih daripada dosa, itu pasti hidayah Allah akan masuk ke dalam hati kita. Taufik Allah akan masuk kepada hati kita. Karena sesuatu yang kotor tidak akan mungkin dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan, mengambil berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada dosa-dosa hati itu adalah al-istihanatu bima azzamallah wa tasghiru lima azzamallah min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw nar. Dosa di hati ini di antaranya meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Allah tuh mengagungkan sesuatu itu. Allah membesarkan sesuatu itu. Sedangkan kita menganggap biasa sesuatu itu. Nah, itu dosa di dalam hati. Min ta'atin, daripada taat. Taat itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Allah sangat menghargai taat seseorang itu. Kita ini kadang taat itu dianggap biasa. Maksiat ini sesuatu yang dibesar-besarkan oleh Allah. Ada kita kadang menganggap maksiat itu biasa. Nah, ini dosa di dalam hati. Belum sampai kita ucapkan, dalam hati aja, dalam hati menganggap bahwa itu taat sesuatu biasa, itu maksiat sesuatu biasa, itu Quran sesuatu yang biasa, itu surga neraka sesuatu yang biasa. Nah, ini dosa di dalam hati yang termasuk minal muhlikat, termasuk dosa besar yang mencelakakan seseorang. Quran itu kalamullah. Jangan disamakan dengan kitab nahu saraf. Apalagi disamakan dengan Quran. Kalau menyamakan Quran dengan Quran atau buku biasa, ini meremehkan yang diagungkan oleh Allah. Meremehkan yang dibesarkan oleh Allah. Dalam aturan meletakkan Quran itu pun diatur. Misalnya ada tempat di mana kita meletakkan Quran. Nah, di sini dulu kitab ini, di sini kitab ini, kitab ini, kitab ini. Karena teratas Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini ma'azzamahullah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah itu kada boleh kita menganggap biasa. Nah, kita mengandak Quran di lantai sama lawan buku. Ini meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Meremehkan, diagungkan oleh Allah. Kenapa taat itu diremehkan? Maksiat diremehkan. Nah, ini akibat daripada kurang lemahnya iman seseorang. Itu intinya, lemahnya iman seseorang. Taat wajib kita agungkan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maksiat itu wajib
kita besarkan walaupun sedikit. Alasannya li'anna fi ta'at ridallah wa bil ma'siyati sakhatallah. Karena di dalam taat itu sekecil apapun taat, di situ ada keridaan Allah. Ridha Allah ini yang mahal, yang besar. Di dalam maksiat itu sekecil apapun maksiat, di situ ada marah dan murkanya Allah, ini yang berat. Jadi kadang kalau dianggap remeh maksiat sekecil apapun. Misalnya di hati kita menganggap maksiat, dalam hati menganggap itu dosa halus saja, dosa kecil saja. Nah, menganggap itu dosa kecil, itu sesuatu dosa. Orang bersedekah misalnya, orang bersedekah 1.000 rupiah, orang berwakaf 5.000 rupiah, dalam hati kita dikitnya 5.000. Nah, itu Allah membesarkan wakaf yang 5.000 itu lebih besar daripada 1 miliar yang ada di dalam pati besi kita. Duit yang diwakafkan 5.000 tuh, itu nilainya lebih besar di sisi Allah daripada yang bermiliar-miliar yang kita simpan. Nah, mengecilkan yang dibesarkan Allah itu suatu dosa. Suatu dosa. Jadi berwakaf 5.000 itu besar. Bersedekah 1.000 rupiah itu besar. Kenapa? Bukan dipandang ribunya itu, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamuz dzunub indallah asgharuha indan nas, wa asgharuz dzunub indallah a'zamuha indan nas wa akbaruha." Dosa yang paling besar di sisi Allah itu dosa yang diremehkan oleh manusia. Kita menganggap kecil dosa itu. Betul, dosa kecil aja, dosa kecil aja. Itulah dosa yang paling besar di sisi Allah. Dan paling kecil dosa di sisi Allah, dosa yang kita besarkan. Nah, kita ini memperbuat dosa, suatu dosa. Kalau kita besarkan, beratnya aku ini melanggar hukum Allah, besarnya pelanggaran yang kau lakukan, nah maka dosa itu jadi kecil di sisi Allah, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ruwiya diriwayatkan arba'un ba'da dzambi syarrun minadz dzam, al-istisghar wal igtirar wal istibsyar wal israr. Ada 4 macam sesuatu yang lebih jahat daripada dosa yang dilakukan. Nah, kita memperbuat dosa ini sudah jahat nih. Ada yang lebih jahat lagi daripada itu. Pertama, al-istisghar, mengecilkan dosa. Mengecilkan dosa. Kita misal melakukan satu dosa, dalam hati kita menganggap wah itu dosa kecil aja. Nah, menganggap itu dosa kecil lebih besar dosa daripada yang kita lakukan itu. Misalnya membuka aurat, nah, di tempat atau di hadapan orang yang bukan mahram tanpa ada keperluan, yang dibolehkan menurut syar'i, membuka aurat. Dalam hati nih, dosa kecil juga membuka aurat nih, dosanya halus saja. Nah, dalam hati mengatakan bahwa membuka aurat itu dosa kecil, itu dosanya lebih besar daripada membuka aurat itu sendiri. Mengecilkan dosa. Yang kedua, wal igtirar, terperdaya, tertipu. Bila berbuat dosa, kena diampuni Tuhan aja. Berbuat dosa, diampuni Tuhan aja. Berbuat dosa, diampuni Tuhan aja. Perasaan-perasaan diampuni itu lebih buruk daripada berbuat dosa itu. Karena ampunan Tuhan itu diberikan bagi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghaffar, Allah itu mengampuni dosa liman taba, bagi orang yang tobat. Amun berbuat dosa, kena diampuni Tuhan aja. Buat pulang dosa, kena diampuni Tuhan aja. Buat dosa, kena diampuni. Ini lebih berat daripada perbuatan dosa itu.
Yang ketiga, wal istibsyar, gembira. Gembira, berbuat dosa, sesuatu kejahatan. Tapi gembira dengan dosa lebih jahat daripada dosa yang diperbuat itu. Orang main judi itu sudah dosa. Begitu inya menang, gembira karena pada judinya itu dosanya. Berat daripada judinya itu. Nah, jadi gembira melakukan satu kemaksiatan itu lebih buruk, lebih jahat daripada maksiat yang dilakukan itu sendiri. Merencana suatu kemaksiatan itu sudah sesuatu yang kada bagus. Diperbuat maksiat sesuai rencana, lalu gembira hati. Nah, gembira hati itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang diperbuat itu. Orang merencana hendak melakukan zina, kayaknya hari anu jam anu di anu. Nah, terjadi zina. Nah, sudah terjadi zina, gembira karena berhasil cita-citanya nih. Nah, gembiranya terhadap zina itu lebih besar, lebih buruk daripada zina itu sendiri. Nah, ini termasuk maksiat batiniyah, maksiat yang ada di dalam hati. Nah, bila itu ada pada diri kita, itu akan menghalang datangnya taufik Allah kepada kita. Itulah penyebab kita malas ibadah. Itulah sebab kita terpasung sehingga tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang keempat, wal israr, dikekali. Nah, dikekali. Dosa mestinya disesali, ini kada dikekali. Akibat dosa itu dikekali lebih berat. Sekali kita melakukan ini itu sudah berat. 2 kali lebih berat lagi. 3 kali lebih berat lagi. Makin banyak makin berat karena israr mengekali suatu dosa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian bahwa sekecil apapun taat, baik yang kita lakukan atau yang orang lakukan, itu adalah besar. Karena dalam taat itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan orang berbuat taat. Dan berapa rakaat sembahyang semalaman? 2, 2 siapa ada 2 itu? 2 itu berat. 2 itu besar. Berapa juz sehari membaca Quran? Paling salambar kawa. Salambarannya jangan diremehkan. Salambar membaca Quran itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meremehkan taat itu suatu dosa. Maksiat sama juga. Yang berapa kali? Sekaliannya. Nah, sekali itu berat. Minum arak, minum yang memabukkan. Berapa biji minum? Oh, sebijiannya. Ada apa-apa sebijin itu. Nah, meremehkan itu adalah lebih berat daripada perbuatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan demikian kita jangan sekali-kali meremehkan sesuatu perbuatan taat. Bahkan itu satu keberuntungan, satu anugerah yang besar diberikan kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan, karena itu akan membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik pada diri kita, baik pada keluarga kita, baik orang lain, jangan dianggap remeh suatu kemaksiatan. Karena itu maksiat sesuatu yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu antara lain dosa di hati yang wajib kita jauhi. Maksiat di dalam hati yang wajib kita jauhi. Sesuatu yang diagungkan Allah, kita agungkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله
نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل